Aksa menatap Claudia dengan tajam. Seenaknya saja kau mengaturku. Aku yang memberikan persyaratan dan kau seenak jidatnya saja mengatur aku. Oh, tidak bisa. Biar kataku ini lumpuh, tapi aku jauh lebih berhak atas diriku sendiri. Paham kau? Dengan ekspresi wajah dingin yang biasanya membuat lawan bicaranya takut. Tapi apakah Claudia takut akan hal itu? Tentu saja tidak. Hampir tidak ada yang ditakuti oleh wanita aneh sepertinya. Kau mau ngomong apapun aku gak peduli. Yang penting hari ini kau akan terapi, Tuan. Balas Claudia dengan tenang dan santai. Dia sudah sering menghadapi orang-orang yang punya perangnya lebih buruk dari Aksa dan dia mengatasinya. Aksa mengepalkan kedua tangannya dengan erat untuk menahan emosinya, untuk mengumpat kepada Claudia. Kau memang istriku, tapi aku ingatkan untuk jangan mencampuri urusanku. Aku peringatkan kau lagi, jangan ikut campur urusanku, ujar Aksa dengan sarkas. Claudia tidak tersinggung mendengarnya. Tentu saja aku tidak paham dan tidak mau mengerti. Kan sudah satu paket. Menikah berarti aku juga mengurus semua kebutuhanmu. Jangan banyak cari alasan, pokoknya kau akan pergi terapi hari ini. Aku akan menemanimu untuk memastikan kalau kau memang benar melakukan terapi. Setelah itu baru aku akan ke panti untuk melihat perkembangan anak-anak di sana. Timpalnya dengan santai. Tidak ada amarah yang seperti diharapkan oleh Aksa. Cih, belum sudah banyak mengatur, balas Aksa. Lalu dia pergi menuju ruang kerjanya. Tidak dia pedulikan Claudia yang manggil-manggil namanya. Cuaca siang itu tidak terlalu panas, tapi Aksa sudah mandi keringat. Dan semua itu karena latihan fisik yang dia jalani di bawah pengawasan mata elang istrinya. Dia tidak menyangka ternyata Claudia seorang istri yang sadis. Dia sepertinya puas sekali melihat dia bekerja keras melatih kakinya yang lumpuh. Tenaganya yang langsung terkuras setelah hampir 2 jam latihan fisik. Wah, Tuan Aksa kemajuannya Masya Allah. Kalau latihan fisiknya konsisten, saya nggak akan kaget kalau Tuan Aksa bisa sembuh seperti sedia kala. Jadi jangan patah semangat dan latihan fisiknya jangan sampai bolos. Ucap dokter yang menangani terapi Aksa. Siap dok, saya akan pastikan suami saya nggak akan bolos saat terapi, jawab Claudia. Aksa mendelik ke arah Claudia. Yang ditanya aku, kok kau yang jawab? Tegurnya. Yang ditegur hanya nyengir kuda. Ya nggak apa-apa Tuan, anggap saja aku jubirnya Tuan Aksa. Celetuk Claudia membuat Aksa semakin kesal padanya. Jubir? Memangnya aku presiden, harus pakai jubir segala? Jawab Aksa dengan wajah sebal. Claudia hanya tersenyum melihat suaminya yang bad mood gara-gara dirinya. Dan yang melihat pertengkaran mereka merasa kalau keduanya sangat menggemaskan. Setelah selesai menemani Aksa terapi, Claudia ke dapur mengambil sesuatu. Bruk! Claudia langsung masuk ke kamar saat mendengar suara keras dari kamarnya. Alangkah terkejutnya saat dia melihat suaminya mencium lantai. Tuan! Pergi Claudia berlari menuju suaminya. Aksa terkekeh. Kau? Tuan kenapa? Sini aku bantu ya. Tita Claudia mencium aroma alkohol dari nafas suaminya. Tidak perlu. Dasar wanita gila. Ketus Aksa berusaha bangkit dengan kakinya sendiri, tapi lagi dan lagi dirinya terjatuh mencium lantai. Tuan, ayolah sini aku bantu. Bujuk Claudia menghapus air matanya yang menetes. Apa telingamu tuli? Hah? Aku tidak butuh bantuan siapapun. Aku bisa jalan. Pekiknya lagi. Tuan, kau lagi sakit, aku bantu ya. Aku sakit, ucapnya meracau. Aku ingat, aku lumpuh. Aku lumpuh. Percuma aku mempunyai kaki jika kakiku tidak bisa digunakan. Tuan, jangan bicara seperti itu. Aku yakin kau bisa sembuh. Kita naik ke atas ranjang ya. Bujuk Claudia mengusap pundak suaminya dengan lembut. Lepaskan tanganmu dari tubuhku. Kau, aku tahu,
Kau sedang mencuri kesempatan dalam kesempitan kan? Kau sedang menggodaku kan? Dasar wanita gila. Ketus Aksa menepis kasar tangan Claudia. Tangan Claudia membentur lantai. Memang keras kepala sekali tuan ini. Pakai cara mabuk segala dan menolak pertolonganku. Cercahnya menatap Aksa. Aksa terdiam menunduk ke lantai. Hicks, aku lumpuh. Aku pria lumpuh, gumamnya. Tuan, sadar. Kau masih bisa sembuh, asalkan kau mau berobat dan terus melakukan terapi. Jawab Claudia melepas tangan suaminya dari bahunya. Aksa menatap tajam istrinya. Katakan sekali lagi, aku bisa sembuh, ucapnya dengan nada pilu. Iya tuan, kau masih bisa sembuh, jangan putus asa, aku janji. Aku akan berada di sampingmu sampai kau sembuh tuan, jawab Claudia meyakinkan Aksa. Apa aku bisa sembuh? Sedangkan sudah berkali-kali aku melakukan terapi tidak juga kembali sembuh. Apa kau yakin aku bisa sembuh? Kau lihat saja aku terapi tidak ada hasilnya. Tatapan sendu Aksa seakan menyayat hati Claudia. Ia mengerti banget bahwa perasaan Aksa saat ini. Sebisa mungkin ia berusaha menenangkan Aksa. Tuhan, aku bantu kau istirahat ya, cerita Claudia. Apa kau tak malu mempunyai teman sepertiku, pria lumpuh? Tanyanya mengulurkan tangannya. Aku tidak malu tuan, aku berjanji. Aku akan menemanimu sampai kau sembuh. Tuan Aksa mau sembuh kan? Tanya Claudia yang mendapat anggukan kecil dari Aksa. Kalau tuan mau sembuh, sekarang tuan istirahat ya. Kalau tuan sudah sadar, kita langsung pergi ke dokter. Aku tidak mau. Apa kata orang di luar sana? Aku malu, kutus Aksa. Claudia membantu suaminya naik ke atas ranjang dan merebahkannya di atas kasur yang empuk. Tidak perlu malu tuan, ada aku di sini. Sebaiknya tuan istirahat dulu ya. Aksa mengangguk lalu memejamkan mata. Setelah beberapa menit Claudia duduk di samping suaminya, dia bisa merasakan hembusan nafas teratur yang menandaskan jika suaminya sudah tertidur pulas. Claudia memandang wajah sayu suaminya. Kau pasti sembuh tuan, aku janji aku akan membantumu untuk terus sembuh tuan. Ucapnya menyandarkan punggungnya di tembok. Waktu terus berputar, awan yang cerah kini berubah menjadi awan hitam yang gelap gulita. Aksa menggeliat lalu membuka matanya. Dirinya melihat istrinya sedang tertidur di dekatnya, sembari bersandar di kepala ranjangnya. Apa yang dia lakukan? Tanya Aksa mengucek kedua matanya dan melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 7 malam. Kepalaku pusing sekali, pasti karena faktor minuman itu. Keluhnya lagi yang mengambil ponselnya dan melihat hari yang sudah terlihat gelap. Bangun, pakainya membangunkan wanita di sampingnya. Kalau dia membuka matanya cemas. Tuan, ada apa? Tanyanya cemas. Apa yang kau lakukan di sini, ha? Aku menjaga tuan. Tadi kau mabuk dan kau jatuh ke lantai, jadi aku memutuskan untuk menjagamu. Jawab Claudia kemudian melihat jam di dinding kamarnya. Sudah jam 7 malam. Aku siapkan air hangat untuk tuan mandi ya. Setelah itu aku siapkan makan malam. Ditanya lagi entah mendapat respon dari suaminya. Karena tak mendapat respon, Claudia memutuskan menyiapkan air hangat untuk suaminya. Aksa menatap punggung istrinya yang pergi menjauhinya. Kira-kira wanita itu mendengar aku meracau tidak? Jika ya, apa saja yang dia dengar? Gumamnya. Halo Noveler semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vevita Loka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya. Ayo pada mampir terus ya, ini ceritanya semakin menarik kalau semakin banyak yang nonton.